Menjadi seorang dosen itu kita dituntut untuk mengetahui segala hal yang mungkin bahkan di luar dari kepakaran kita ya sebagai seorang dosen. Nah, di sini saya akan menjelaskan apakah Anda termasuk di dalam dosen super ataupun dosen premium. Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Dalam video kali ini saya mau sedikit memberikan informasi terkait dengan apa itu dosen super, apa itu dosen premium. Nah, saya mendapatkan beberapa masukan, saran dari dosen-dosen senior ketika saya melihat aktivitasnya mereka. Ternyata dosen itu sebenarnya dituntut ya untuk lebih memahami banyak keilmuan yang meskipun itu adalah bukan merupakan dari kepakaran kita. Kenapa demikian? Karena kita itu kadang ya diundang untuk menjadi pembicara yang kadang itu di luar dari kepakaran kita. Bahkan di sela-sela kita menjadi seorang pembicara itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang di luar dari topik yang kita sampaikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa mempersiapkan diri kita sebelum kita misalnya terjun ke masyarakat atau tampil di depan umum. Oleh karena itu, kali ini saya itu menggolongkan ada yang disebut mungkin dengan dosen super, ada yang disebut dengan dosen premium. Lalu, seperti apa dosen super tersebut? Nah, saya mencoba mengulik dari beberapa informasi yang ada. Kalau dosen super itu, yang pertama, dia paham semua aturan karir dan administrasi dosen. Nah, saya seringkali menganggap bahwa untuk menjadi seorang pimpinan ya, dengan tugas tambahan ya, menjadi pimpinan di sebuah departemen misalnya ya, atau di sebuah lembaga, maka kita harus paham setiap aturan yang ada dan administrasi dosen ya. Saya ini belajar ya dari dosen senior saya semacam itu. Jadi dia paham betul terhadap aturan-aturan yang ada. Kemudian yang kedua itu sering jadi panutan dan rekan sejawat. Yaitu tadi karena dia paham terkait dengan setiap aturan yang ada, biasanya kita menjadikan beliau itu sebagai panutan ya, sebagai rekan sejawat yang untuk bekerja sama yang bagus gitu ya, yang luar biasa. Kemudian yang ketiga itu sistem administrasinya rapi. Nah, sistem administrasi yang rapi itu seperti apa? Nah, saya juga belajar dari dosen senior, di mana kalau kita mau merencanakan sebuah kenaikan jabatan fungsional biar teratur ya, terstruktur, itu adalah kita harus memiliki beberapa save file ya, save file baik itu fisik maupun soft. Itu setiap bidang itu harus kita pisah-pisahkan dan kita harus punya target bahwa setiap 2 tahun sekali kita mengajukan. Nah, semacam itu. Kemudian yang keempat itu punya roadmap penelitian dan publikasi. Nah, kalau kita sudah punya roadmap penelitian dan publikasi, ya itu akan memudahkan kita itu karir dosen kita ke depan itu lebih melejit. Kenapa demikian? Ini saya mengacu dari salah satu dosen juga yang menjadi saya sebagai ini ya role model gitu. Jadi dia begitu punya skema roadmap yang bagus terkait dengan penelitian dan publikasinya sehingga si dosen tersebut itu produktif gitu di dalam menghasilkan publikasi-publikasi terutama ya. Kemudian yang kelima itu untuk dosen super itu adalah ketika diberi tugas tambahan jangan tanya lagi jumlahnya ya. Jadi tugas tambahan kadang membuat seseorang itu lupa akan sebenarnya esensinya kita sebagai seorang dosen itu apa ya. Kalau Bapak Ibu lihat pada video saya sebelumnya yang judulnya tentang dosen itu diciptakan hanya untuk mengurusi administrasi, itu adalah salah satu mungkin ya, mungkin bagi saya ataupun bagi yang lainnya itu kenapa kita harus selalu disibukkan dengan administrasi sehingga kita kadang lupa dengan esensi dosen kita itu, status dosen kita itu seperti apa. Status dosen kita seperti apa yang saya maksud itu adalah kita kadang karena kesibukan
mengurusi administrasi, kita lupa bahwa ternyata kita harus juga publikasi semacam itu. Nah, pada akhirnya ketika kita lupa dengan namanya publikasi, ya udah, karir dosen kita ya hanya cuma sebatas itu-itu saja. Nah, itu ya yang dimaksud. Nah, lalu bagaimana dengan yang namanya dosen premium? Nah, dosen premium di sini yang pertama itu dia punya ini roadmap karir, ya. Saya mau ngapain sih? Jadi dia sudah punya roadmap karir bahwa dia itu punya tujuan bahwa oh, tahun ini saya harus seperti ini. Mungkin saya harus menduduki jabatan seperti ini. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu ada academic branding, ya, academic branding. Nah, itu dia lebih banyak disibukkan dengan mencari relasi, ya. Itu bagus banget. Apalagi kalau kita mencari relasi, kemudian kita bisa join yang namanya riset, ya, riset join ataupun riset publikasi, ya, join publikasi. Kemudian yang ketiga itu ada hubungannya dengan academic branding, itu adalah punya hobi academic traveling. Nah, saya suka dengan hal-hal yang semacam ini. Jadi tidak monoton di kampus aja gitu, ya. Jadi kalau kita punya hobi academic traveling itu misalnya, oh ini ada pelatihan ini ada seminar ini, oh ini ada itu, secara tidak sadar itu sebenarnya bisa membuat kita itu meningkatkan skill kita, ya, pemahaman kita di bidang tertentu, di bidang yang lain gitu. Jadi kita tidak monoton terkait dengan atau apalagi kita selalu stay di kampus, karena kita tidak akan pernah tahu dunia luar itu seperti apa, ya. Mungkin kalau kita melakukan traveling, ya, dengan menghadiri acara-acara, ya, yang mungkin sebagian orang ini tidak penting, itu bukan karena masalah penting nggak pentingnya, tetapi mungkin dari situ itu kita akan mendapatkan ilmu baru, kita akan mendapatkan teman baru, kita akan mendapatkan relasi baru. Nah, itu. Jadi jangan dulu dilihat dari acaranya sebagus apa, enggak dulu, jangan dulu, ya, semacam itu. Kemudian yang keempat itu bisa menjadi mentor sana sini. Nah, ini saya suka yang kayak gini. Saya paling nggak suka kalau dosen itu stay-nya hanya cuma di kampus doang. Itu. Kalau kita ya menjadi pembicara, ya, menjadi mentoring, kita sebagai mentoring, ya, di beberapa tempat, itu membuat kita itu satu kepercayaan diri kita terhadap diri kita sendiri maupun kepercayaan terhadap orang lain percaya terhadap kita itu akan lebih besar, ya, karena kita jam terbangnya sudah tinggi gitu. Jadi bukan lagi bahwa memang butuh waktu, ya. Orang yang menjadi mentoring itu tidak ucuk-ucuk langsung menjadi mentoring, tetapi proses dulu, ya. Tetapi ketika kita sudah menjadi mentoring, waduh, ini luar biasa sekali. Nah, kemudian yang kelima itu adalah best friend dengan tugas tambahan, ya. Best friend dengan tugas tambahan itu biasanya dosen-dosen yang semacam ini, kalau saya pelajari, ya, di lingkungan kampus tempat saya mengajar, itu memang dosen itu kayaknya sepertinya ditugaskan untuk, ya udah, lu cari relasi yang banyak buat perkembangan kampus kita gitu. Lu cari informasi yang baru yang bisa kemudian lu bisa sering ke teman-teman dosen. Nah, itu yang saya pahami, ternyata oh, dia memang sudah disetting, sudah disettle, ya, semacam itu, ya, sudah disetting semacam itu. Jadi jangan heran kalau pada akhirnya dosen ini jarang sekali di kampus, dia lebih banyak tugas tambahan. Itu sebenarnya untuk kita semua, ya. Jadi semacam itu. Oke. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.